Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Ya ibu, sehat semua ya ibu. Hadir semua ibu-ibu. Ya, luar biasa. Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan serta keluangan waktu untuk dapat berhadir di sore hari yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah memberikan kita, yang mana ia telah menuntun kita dari alam kejahilan sampai saat sekarang ini. Alhamdulillah ya ibu. Baiklah, sembari sebelum memulai bahasan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung sajalah kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi terakhir, di mana hari ini kita akan membahas tentang pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya terhadap lansia ya ibu, khususnya terhadap lansia. Adapun pokok pembahasan kita kali ini adalah tentang yang pertama, pengertian lanjut usia, dan kedua, permasalahan umum lanjut usia. Yang ketiga, penelantaran terhadap lanjut usia. Ibu. Yang keempat, kekerasan terhadap lanjut usia. Yang kelima, tipe atau karakter lanjut usia, prinsip lansia, dan upaya peningkatan pelayanan lanjut usia. Di sini akan kita bahas satu persatu bagaimana pengertian dan permasalahan yang akan kita lakukan terhadap lansia-lansia yang berada di sekitar kita. Adapun pengertian lansia, ya ibu. Adapun pengertian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga atau panti lansia, jompo. Kebanyakan sekarang semenjak ada panti kan banyak saudara-saudara kita yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo tersebut. Sebetulnya itu, kalau menurut saya, itu contoh yang tidak baik ibu. Adapun lansia ini adalah sangat berperan penting terhadap kehidupan kita, sangat berjasa terhadap kehidupan kita ini, yang mana ia telah mengorbankan tenaga, waktu, serta pikirannya untuk membesarkan dan menghidupi kita selama hari ini. Maka dari itu, saya bisa juga disebut menggolongkan lansia ini termasuk dalam pahlawan dalam keluarga kita ibu. Pahlawan dia. Kenapa seperti itu?
karena lansia ini perannya sangat berpengaruh terhadap kita yang saat sekarang ini. Dan masuk kita ke langkah yang kedua, adapun di sini ialah tentang bagaimana permasalahan kondisi yang dihadapi lansia tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi atau kondisi yang dihadapi adalah tentang perubahan fisik atau fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh. Bisa dia gangguan pergerakan yang dulunya lincah sekarang udah kaku, ya kan? Bisa dia gangguan penglihatan yang dulunya jelas penglihatannya sekarang udah rabun. Bisa juga dia gangguan pendengaran yang dulunya dia jelas mendengar sekarang udah tidak lagi bisa mendengar. Nah, maka dari itu fisik yang seperti itu kita harus bisa membantu mereka. Jangan kita titipkan mereka ke panti sosial, jangan kita telantarkan mereka. Ya Bu, apa dampak fisiknya? Fisiknya mereka nanti bisa dia depresi, contohnya merajuk, ya kan? Kalau dia udah lansia kan sering merajuk. Bisa juga dia merasa cemas, bisa juga dia merasa ketakutan, dan disebabkan karena perubahan fisik tersebut. Perubahan fisik tersebut jangan kita biarkan dia kesepian, kita ajak dia ngobrol, kita dengarkan dia berbicara, ya kan? Dan selanjutnya perubahan-perubahan sikap yang dihadapi lansia itu tidak bisa gimana kalau kita bilang tidak kita hadapi. Dia itulah sebagian faktor dari kurangnya fisik dan kondisi tersebut. Bisa dia cenderung diam di rumah, bisa dia murung, melamun, bisa dia juga berorientasi kepada masa lalu, hubungan dengan tetangganya kurang baik, bisa juga. Ya Bu, kita harus pikirkan itu, kita harus pahami itu. Dan apa tahapan-tahapan yang akan kita lakukan? Ya, kita harus melayani itu. Setidaknya kita tidak memberikan stigma atau kap kepada lansia tersebut. Kita tidak mengucilkan dia. Kita juga tidak menghindari sikap sensitif mereka. Kita juga tidak membesar-besarkan masalahnya, Ibu. Nanti dia bisa tersinggung dia terhadap kita. Contohnya lah, kalau kita di rumah, memang kita tidak menegur dia, tapi kita menegur anak kita. Secara tidak langsung dia merasa bahwasanya yang ditegur itu secara tidak langsung bukan anak kita, dia. Ya kan Ibu? Mungkin ibu-ibu sendiri sudah paham itu, sudah pernah mengalami seperti itu. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita hadapi? Ya, tetap menghormati mereka sebagai orang tua, bersikap sabar,
kepada mereka, memberikan kasih sayang sebagaimana dulu mereka memberikan kita kasih sayang, sebagaimana dulu dia telah memperjuangkan waktu, pemikiran, tenaganya untuk mereka. Ya kalau bisa kita balaslah jasa mereka, kita balas. Karena sebaik-baik orang, sejahat-jahat orang tua, dia tetap orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, ya Bu. Dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu melakukan pendekatan pribadi. Misalnya dengan meminta nasihat kepada orang tua tersebut. Bisa juga kita memberikan kesempatan terhadap apa yang mereka sukai, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau kerjakan apa yang mau mereka kerjakan sepanjang ia tidak membahayakan dirinya. Ya kita persilakan mereka, jangan kita larang ini itu, jangan kita larang. Bu. Dari itu kita harus punya prinsip, kita harus punya penilaian, kita harus punya sisi-sisi baik terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap kita. Ya Bu. Sampai di situ kira-kira paham ya Ibu? Ya. Mungkin ibu-ibu semua sudah paham bahwasanya inti dari kesimpulan tersebut ialah kita tidak boleh menelantarkan mereka. Kita tidak boleh berlaku bersikap kasar. Kita tidak boleh menjadikan dia seperti, kalau dia masih kuat tidak boleh menjadikan dia seperti pembantu di rumah kita, ya kan? Walaupun begitu dia tetap orang tua kita, ya Bu. Paham kira Bu? Alhamdulillah. Mungkin saya cukupkan saja, cukup sampai di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.